Finn sudah paham arti hidup sejak dia kecil karena ayahnya seorang PNS. Dari kecil dia sudah bertemu banyak orang hebat, terkesan pada hidup mereka yang nyaman dan ingin menjadi seperti mereka. Untuk memenuhi syarat sebagai PNS, dari kecil Finn sudah berlatih, kuasai keterampilan dasar pekerjaan sejak dini. Usaha tidak hianati hasil. Setelah dewasa, Finn berhasil jadi PNS. Setelah jadi PNS, rambut dia hilang, tapi dia punya jaminan dasar atas keluarganya. Orang tua melayaninya, satu suara bisa panggil angin dan hujan, dapatkan pasangan yang sangat patuh, disukai oleh seluruh anggota keluarga. Meskipun tempat kerja sangat jauh, tapi dia hanya perlu sebuah sepeda, menyeberang lalu sampai. Tapi takdir mainkan lelucon besar padanya. Karena reformasi sistem, PHK pemerintah sekali dalam 1 milenium, sejumlah besar posisi akan diganti. Mereka memenuhi persyaratan dikecualikan. Pertama, kerja lebih dari 30 tahun. Kedua, polisi bela negara. Ketiga, sudah menikah atau punya anak. Ke-328, disabilitas. Ke-329, anggota keluarga penyandang disabilitas. Finn sama sekali tidak termasuk. Kali ini Finn terpaksa meninggalkan pekerjaannya yang sudah belasan tahun demi memecat seluruh pegawai. Pemimpin Ray juga bersusah payah mengatur beberapa pekerjaan yang sangat jauh bagi mereka. Banyak orang yang tak mampu dengan ini, jadi menandatangani surat resign. Karena Ray ingin semua pegawainya resign sendiri, maka dia naik jabatan. Tapi Finn menyukai pekerjaan ini, dia tidak ingin resign, seakan pekerjaannya tak boleh direbutkan. Kemudian Finn ditugaskan ke daerah dataran tinggi, dan dia sangat cepat beradaptasi di sana. Finn juga tak berhenti dipindahkan, tak penting bagaimana, dia tak akan tinggalkan pekerjaan dia. Ray emosi, dia keluarkan jurus kejamnya. Finn ditugaskan di Antartika. Bahkan tim pekerja Ray begitu kejam padanya. Dalam sekejap ini membukukan semangat kerja Finn. Tugasnya adalah melindungi peneliti saat mengumpulkan sampel agar tidak diserang burung kutub, dan ini adalah seniornya. Finn runtuh, dia mencari atasan bersiap untuk resign. Peneliti Van datang. Finn langsung berubah pikiran. Karakter kuno pada Finn tidak bisa diubah. Di lingkaran beku Antartika, Finn jatuh cinta pada Van. Api cinta menyalakan semangat kerja Finn. Jika ada Van, hidupnya akan terasa sempurna. Keduanya sangat kompak, hubungan mereka juga mulai naik. Meskipun Finn sudah punya anak 3, Finn tidak masalah. Hari-hari dijalankan begitu romantis. Di sisi lain, karena Finn ditugaskan ke Antartika, pemerintah akan beri bantuan $5.000. Atasan pun mulai menegur Ray. Berkata Ray sengaja hamburkan uang pemerintah. Atasan Ray beri jalan terakhir. Jika tidak bisa singkirkan Finn, maka silakan pergi. Ray pergi ke Antartika, melihat hubungan baik Finn dan Van, memutuskan untuk mengirim balik Finn. Dia pikir Finn pasti tak rela tinggalkan Van, jadi di kesempatan ini Ray keluarkan surat resign. Tapi tak disangka Finn malah memilih cuti. Dia pun izin cuti 3 bulan. Lalu di saat cuti panjang ini bawa Van bertemu keluarganya. Tapi Ray lagi-lagi mempersulitnya, langsung memindahkan Finn ke hutan selatan, tempat dengan gaji paling rendah. Van juga ikut dengannya. Finn di sana menjaga peliharaan ketua geng lokal. Dan peliharaan bos ini tidak biasa. Kemudian pelihara semakin banyak. Van memberi saran untuk buka kebun binatang, mengajak tamu lokal untuk berkunjung. Dan di saat bisnis ini naik, ada masalah dengan rantai modal. Para hewan hanya bisa andalkan makanan dari para pengunjung. Di akhir Van sudah tidak mampu, Van pun memilih pergi. Van mengajak Finn untuk lepaskan pekerjaan dia ini. Tapi pekerjaan ini adalah hidup Finn. Walau bagaimanapun dia tak akan tinggalkan. Akhirnya Finn pun menolak ajakan Van. Van juga bawaan hanya pergi. Finn yang putus cinta datang ke bar. Lalu, seorang gadis berjalan pelan. Ternyata itu Ray. Agar Finn mau menyetujui surat resign, Ray mengorbankan tubuhnya. Tapi setelah selesai, di saat hendak tanda tangan, ayah Finn menelponnya. Finn dalam sekejap sadar dan langsung mengusir Ray. Ray pergi dengan tangan kosong. Atasan tetap tidak percaya padanya lalu memecatnya. Dan Finn akhirnya bertahan sampai akhir. Finn kembali ke posisinya dan kembali ke tempat kerjanya. Tapi Finn yang seharusnya bahagia, selalu merasa kekurangan. Dia kehilangan jiwanya. 2 tahun kemudian Van menelponnya berkata dia hamil, dan itu anak Finn. Finn berkata Van omong kosong. Setelah 2 tahun berkata dia hamil, apa yang dia kandung? Van berkata fisik setiap orang berbeda. Finn pun memaafkan Van. Dia dapat kabar Van ada di Afrika. Finn langsung menemuinya. Finn sangat bahagia melihat bayinya. Van mengira Finn telah melepaskan pekerjaannya dan mulai hidup baru. Tak disangka Finn kesini dengan cuti lahiran, dan demi cuti panjang dia membuat rekam medis palsu. Ini membuat Van sangat kecewa. Setelah berpikir panjang, Finn menyerah. Dia menelpon Ray untuk surat resign. Ray sangat bahagia, langsung pergi ke Afrika. Asalkan Finn mau tanda tangan, bayar biaya pergi sendiri juga rela. Di akhir Finn lepaskan pekerjaannya, demi Van juga demi anaknya. Dengan nama Ray, pengungsi lokal didanai kompensasi. Dengan begitu dunia bertambah satu sukarelawan yang luar biasa.